Dracula. Setelah melewati percintaan yang cukup panas, Gabrieli dan Elia akhirnya kembali ke rumah. Tangan mereka terus bergandengan erat, membuat Ares yang melihatnya hanya bisa membatin iri. Ares, kau istirahatlah di kamarmu, tidak perlu mengantar kami sampai ke atas, ucap Gabrieli. Baiklah, kalau begitu selamat istirahat Tuan Muda. Nyonya, Elia, pamit Ares sambil membungkukkan badan. Selamat malam juga Ares, sahut Elia dengan wajah lelahnya. Setelah Ares pergi, Gabrieli segera melingkarkan tangan di pinggang ramping Elia. Wajahnya terlihat berseri-seri setelah menumpahkan semua benih kecebong di dalam rahim istrinya. Lelah, Elia mengangguk. Dia menyender manja di dada suaminya. Jujur saja, saat ini kakinya masih sedikit gemeteran setelah melayani nafsu suaminya yang tak kenal lelah ini. Tapi meskipun efek akhirnya selalu seperti ini, Elia sangat menyukainya. Dia sangat suka melihat suaminya yang memperlakukannya bak seorang ratu setiap kali mereka bercinta, menyentuh sebuah bagian tubuhnya dengan sangat lembut, juga selalu berhasil membuatnya terbang melayang. Berada dalam pungkungan tubuh kekar suaminya, membuat Elia merasa jika dirinya adalah wanita paling beruntung yang ada di dunia ini. Dia begitu dicintai dan dipuja oleh pria tampan dan kaya raya ini. Apa aku terlalu banyak bergerak tadi? Tanya Gabrieli yang mendengar isi pikiran istrinya. Dia bangga karena istrinya merasa puas dengan servis yang selalu rajin dia berikan. Iya, kakak bergerak dengan sangat liar tadi. Tenagaku bahkan sampai terkuras habis karena mengikuti gaya-gaya aneh yang kakak lakukan. Jawab Elia jujur. Tapi aku sangat menyukainya. Aku sangat suka berada di bawah kekuasaan kakak. Itu sangat nikmat dan membahagiakan. Sungguh, kau tidak bohong kan? Tidak kak, aku bicara jujur. Kalau begitu bagaimana jika kita menambah 3 ronde lagi malam ini? Setuju tidak? Tawar Gabrieli dengan penuh semangat. Kakak, rengek Elia kemudian mencubit pelan roti sobek yang berjejer rapi di perut suaminya. Gabrieli terkekeh. Mereka berdua kemudian menoleh ke arah pintu saat mendengar langkah kaki seseorang. Tak lama kemudian Reinhard dan Lepi muncul. Keduanya saling diam dengan tatapan yang tertuju ke arah lain. Kak Iel, mereka kenapa? Bisik Elia penasaran. Entahlah, mungkin baru saja terjadi perang dunia ketiga di antara mereka berdua, sahut Gabrieli sambil mengulum senyum. Reinhard, Lepi, kalian kenapa terlihat akur sekali? Reinhard dan Lepi sama-sama berhenti melangkah, kemudian menatap datar ke arah Gabrieli. Apa itu terlihat aneh di matamu? Tanya Lepi heran. Sedikit, iya kan sayang? Jawab Gabrieli. Iya benar, Kak Lepi dan Kak Reinhard terlihat tidak cocok jika akur seperti ini. Kalian lebih serasi jika bermusuhan seperti anjing dan kucing. Karena itu terlihat sangat lucu. Hehehe, ucap Elia sambil terkekeh kecil. Apa kau bilang? Anjing dan kucing? Kesal Lepi. Ya, Elia, apa kau tidak punya julukan lain yang lebih baik dari itu, ha? Tidak ada, Kak. Julukan itu adalah yang paling pantas untuk kalian berdua. Jawab Elia yang langsung membuat Lepi dan Reinhard mendengus pasrah. Gabrieli tersenyum. Dia bisa melihat adanya getaran-getaran tidak biasa di kedua wajah temannya ini. Gabrieli yakin Reinhard pasti sudah mengungkapkan semua perasaannya pada Lepi. Apa kau? Tanya Reinhard yang menyadari arti dari senyuman aneh sahabatnya. Apa? Bio Gabrieli. Kau itu yang apa? Memangnya aku kenapa? Reinhard menghela napas. Senyummu terlihat mencurigakan. Mencurigakan bagaimana? Lagi pula apa hubungannya denganmu kalau aku tersenyum? Toh ini adalah bibirku sendiri, kenapa kau sewot? Sahut Gabrieli sembari menyeringai lebar. Elia diam mendengarkan percakapan suaminya sambil terus memperhatikan gelagat Lepi yang terlihat sedikit aneh. Tiba-tiba saja dia menyeletukkan kata yang membuat Lepi langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Kak Lepi, apa kau baru saja digigit Dracula? Lihat di lehermu, ada lebam yang bentuknya sedikit aneh. Dracula kepalamu. Kak, kau sudah gila ya? Sahut Lepi kemudian melarikan diri dengan wajah semarah tomat. Tinggallah Reinhard seorang diri di hadapan Gabrieli dan Elia. Dia tersenyum kikuk sambil mengusap leher belakangnya. Hehehe, aku yang menjadi Draculanya Elia. Sejak kapan Kak Reinhard menjadi manusia jadi-jadian? Tanya Elia kaget. Sejak dia menjadikan Lepi sebagai kekasihnya. Timpal Gabrieli sambil tersenyum usil. Aku benar tidak, Rein? Iya, ucapanmu tidak salah. Aku dan Lepi sekarang sudah bersama. Dia menerima perasaanku. Jawab Reinhard dengan wajah sedikit tersipu. Elia terkejut. Dia menutup mulut sambil menatap tak percaya ke arah Reinhard. Jadi sekarang Kak Lepi punya kekasih ya? Wah, hebat. Sesenang ini? Tanya Gabrieli. Iyalah, itu tandanya Kak Lepi sudah laku di pasaran.
Ah, aku jadi ingin menggodanya, jawab Elia dengan senyum tengilnya. Jangan Elia, cegah Reinhard panik. Aku takut dia akan marah padaku kalau kalian menggodanya. Biarkan saja, yang terpenting sekarang kalian sudah tahu kalau kami sudah bersama. Gabrieli dan Elia kompak mengangguk. Setelah itu, Elia berjalan mendekat ke arah Reinhard. Dia ingin mengucapkan sesuatu yang sangat penting padanya. Kak Reinhard, meskipun mulutnya Kak Lepis sepedas cabai rawit, aku harap kakak tidak akan pernah menyakitinya. Dia sebenarnya baik, hanya saja apa yang dialami memaksakannya membangun benteng yang tidak bisa ditembus oleh orang lain. Apa maksudmu, Elia? Tanya Reinhard bingung. Rein, hidup Lepi tak sebahagia yang kau pikirkan. Sejak dia SMA, dia sudah ditinggal, terpisah dari keluarganya. Dia juga menghidupi dirinya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Timpal Gabrieli ikut berbicara. Lepi mungkin adalah putri seorang bangsawan, namun kisah hidupnya sama seperti orang sederhana lainnya. Dia tidak membutuhkan uang, yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Itulah kenapa aku pernah bilang kalau kau salah memandang Lepi. Dia tidak benar-benar menyukai pria beruang, karena di matanya uang adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kebahagiaan seseorang. Hidupnya tak pernah bahagia meskipun bergelimang harta. Dia merasa terkekang, dia juga merasa jika dirinya adalah barang yang bisa digunakan oleh ayahnya untuk menukar kasta dan status. Lepi sebenarnya adalah wanita yang sangat kesepian, sama sepertimu. Reinhard terdiam. Dia tidak menyangka kalau kehidupan wanita yang baru saja menjadi kekasihnya itu akan menyedihkan ini. Tapi Gap, bukankah Tuan Samuel dan Nyonya Lolita begitu menyayanginya? Aku menyaksikannya sendiri saat di rumah sakit. Memang benar, tapi Lepi sudah terlanjur merasa sakit. Kedua orang tuanya sudah sadar, tapi apa waktu yang sudah terlewati bisa diulang kembali? Tidak, Rain. Lepi tetaplah Lepi yang membenci kasta. Dia yang kau lihat seperti tak memiliki beban adalah bentuk kamuflase untuk menyamarkan kesedihannya. Dia bahkan menolak untuk menjadi CEO di perusahaan ayahnya. Lepi sangat membenci kemewahan. Jawab Gabrieli pasti. Tapi, sudahlah Kak Reinhard, jangan tapi-tapi terus. Kenapa kau jadi bodoh seperti ini sih? Celutuk Elia kemudian menguap. Kak Iel, aku sudah mengantuk sekali. Boleh tidak bicaranya dilanjut besok saja, aku sudah sangat lelah. Ya sudah, yuk kita tidur. Sahut Gabrieli cepat kemudian segera mengangkat Elia ke dalam gendongannya. Reinhard tercengang saat ditinggal begitu saja oleh pasangan suami istri itu. Lama dia berdiam diri sambil memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Gabrieli. Tanpa sadar kakinya melangkah menuju kamar Lepi. Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk pintu kamar tersebut. Ceklek, kau ada apa? Tanya Lepi kaget melihat Reinhard yang berdiri di depan pintu kamarnya. Lepi, ya ada apa? Aku berjanji akan membahagiakanmu selamanya. Aku juga tidak akan membiarkan kau merasa kesepian lagi. Tidurlah, aku mencintaimu. Ucap Reinhard kemudian berlalu begitu saja. Lepi shock. Dia tidak paham kenapa kekasihnya itu tiba-tiba bersikap aneh seperti ini. Lepi kemudian teringat jika Reinhard baru saja bertemu dengan Gabrieli dan Elia. Dia yakin sekali kalau kedua manusia itu pasti sudah mencocoki Reinhard dengan sesuatu yang membuat otaknya sedikit bergeser. Sepertinya Reinhard menjadi tidak waras setelah bertemu pasangan tak berakhlak itu. Cak-cak, kasihan.